Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Masih semangat kan teman-teman belajarnya? Harus semangat ya, dan jangan kasih kendor agar nilai SKB-nya nanti juga maksimal. Baiklah, kita akan tetap membagikan FR terbaru terkait SKB perawat terampil dan nurse sebagai gambaran untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan ujian SKB di tahun ini. Semoga apa yang saya bagikan ini benar-benar bisa membantu teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan bisa semakin bermanfaat. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pasien masuk IGD usia 24 tahun, berat badan 60 kg, mengalami kecelakaan motor dan menderita fraktur terbuka. Tanda-tanda vital, tensi darah 80 per 60 mm Hg, puls 123 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, akral dingin, dan GCS 8. Berapakah perkiraan volume darah klien? Nah, ketika mendapat soal yang seperti ini, apakah teman-teman sudah bisa? Kalau teman-teman sudah bisa, enak, langsung bisa jawab. Sebenarnya simple sekali untuk masalah perkiraan volume darah klien ini. Eh, Inilah contoh soal hitungan yang ada pada SKB di tahun ini. Jarang sekali dapat soal hitungan tentang tetesan infus. Memang ada, tapi jarang. Yang lebih banyak pertanyaan-pertanyaan soal hitungan yang seperti ini. Nah, langsung saja kita bahas soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Sebenarnya ini adalah perhitungan estimasi blood volume yang disingkat dengan EBV. Rumusnya adalah EBV sama dengan 70 cc dikali BB. Ini adalah rumus estimasi blood volume pasien dewasa. Nah, 70 ini didapatkan dari mana? 70 ini adalah konstantanya ya teman-teman. Memang sudah ketetapannya untuk pasien dewasa. Dan jika menghitung EBV pasien neonatus, konstantanya 90 cc dikali BB. Dan jika pada bayi, konstantanya 80 cc dikali BB. Langsung saja kita hitung 70 cc dikali BB-nya 60 kg, maka jawabannya adalah 4.200 cc. Artinya jawaban yang paling tepat adalah E, 4.200 cc. Paham ya teman-teman? Gampang kan? Kalau teman-teman sudah mengetahui rumusnya pasti bisa menjawabnya. Nah, ini yang sering sekali keluar dan mudah-mudahan teman-teman dapat jenis soal yang seperti ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tuan A, usia 24 tahun, dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Berat badan 70 kg, tensi darah 80 per 60 mm Hg, pulsnya 123 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, akral dingin, GCS 8, dan fraktur terbuka. Berapakah volume darah yang hilang? Nah, soal nomor 2 ini juga hampir mirip seperti soal yang pertama. Tetapi letak perbedaannya, yang kedua ini ditanyakan berapakah volume darah yang hilang. Kalau yang pertama tadi perkiraan volume darah dalam tubuh. Nah, jadi rumusnya juga berbeda. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kalau yang EBV tadi rumusnya kan eh, 70 cc dikali BB. Kalau yang EBL ini rumusnya adalah EBV dikali persentase kehilangan darah. Nah, persentase kehilangan darah ini bagaimana? Kalau EBV kan kita sudah tahu rumusnya. Kalau persentase bagaimana menentukannya? Nah, untuk menentukan persentase kehilangan darah, kita wajib menghafal ada nanti tabel tentang
penentuan derajat kehilangan darah pasien. Di tabel tersebut kita bisa menentukan berapa persen darah yang hilang. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini saya ada tabelnya. Nah, ada 4 derajat. Yang pertama derajat 1. Dikatakan normal jika tekanan sistol pasien masih 120 dan tekanan nadinya atau puls pasien ini masih 80 kali per menit. Yang ini. Dan akralnya masih hangat. Ini bisa dikatakan normovolemi atau pasien dengan volume darah masih utuh. Inilah yang termasuk derajat 1. Selanjutnya, derajat 2 dikatakan kehilangan darah sebanyak 15% jika pasien mengalami tekanan sistolnya yaitu 100 atau lebih kurang 100. Jadi sudah agak rendah dibandingkan yang pertama tadi. Terus nadinya yaitu 100 juga sudah meningkat dibandingkan yang normal. Serta pasien ini biasanya tampak pucat. Itulah tanda-tanda kehilangan darah sebanyak 15%. Belum terlalu banyak, masih pucat. Terus derajat 3 dikatakan kehilangan 30%. Kehilangan 30% darah yaitu jika tekanan sistolnya kurang dari 90 mm/Hg. Artinya tensi sudah mulai rendah dan nadinya meningkat atau takikardi yaitu lebih dari 120 kali per menit. Serta akralnya dingin. Inilah kehilangan volume darah sebanyak 30%. Lanjut derajat yang terakhir yaitu derajat 4. Kehilangan darah sebanyak 50%. Nah, kehilangan darah sebanyak 50% ini, pasien biasanya sudah mengalami hipotensi atau tekanan sistolnya kurang dari 60 mm/Hg dan nadinya lebih dari 140 kali per menit. Serta pasien berkeringat yang banyak. Inilah tanda-tanda pasien kehilangan darah lebih atau 50%. Nah, inilah tanda-tanda pasien kehilangan darah. Dan kita bisa menentukan kehilangan darah ini pada saat kita melakukan pengkajian. Balik lagi ke soal. Di soal ini, kita mendapatkan data-data bahwa pasien ini kehilangan darah sebanyak 30%. Bisa kita lihat pada soal tensinya sudah 80/60, heart rate-nya 123 kali per menit, akralnya dingin. Nah, ini sesuai dengan tabel yang kita pelajari tadi bahwa pasien kehilangan darah sebanyak 30%. Maka kita sudah mendapatkan derajat darahnya atau persentase darahnya 30%. Barulah kita bisa hitung. Tapi sebelum kita menghitungnya, menghitung rumus EBL, kita menghitung EBV terlebih dahulu. Nah, EBV yaitu 70 cc dikali 70 kg. Maka jawabannya 4.900 cc. Selanjutnya kita masukkan ke rumus EBL, yaitu EBV tadi yang 4.900 dikali derajat atau persentase kehilangan darah yaitu 30%. Maka didapatkan yaitu 2.450 cc. Artinya jawabannya yang tepat adalah C. Bagaimana? Paham? Saya harap teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan. Yang jelas untuk teman-teman seringlah berlatih soal seperti ini agar semakin paham dan bisa mengerti
menjawab pertanyaan terkait soal tentang estimasi volume udara ini. Ya, mudah-mudahan teman juga dapat soal sejenis seperti ini ketika SKB nanti. Lanjut ke soal yang ketiga. Perawat membuat uraian kegiatan harian, bulanan, dan tahunan dalam penerapan model praktik keperawatan profesional. Kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan perawat tersebut adalah A. Planning, B. Organizing, C. Staffing, D. Outputting, E. Controlling. Baiklah teman-teman, sebelum menjawab, kita bahas dulu ya opsi jawabannya. Perlu kita ketahui, perencanaan dalam manajemen keperawatan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam perencanaan di ruang perawatan, biasanya yang digunakan adalah perencanaan jangka pendek, yaitu rencana harian, bulanan, dan tahunan. Rencana harian adalah rencana yang berisikan kegiatan masing-masing perawat yang dibuat setiap hari, sesuai perannya masing-masing. Terus rencana bulanan adalah rencana yang berisikan kegiatan dalam 1 bulan. Tentu saja harus disinkronkan dengan rencana harian. Biasanya dibuat oleh karu dan ketua tim atau perawat primer. Selanjutnya, rencana tahunan adalah rencana yang dibuat setiap 1 tahun sekali, yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahunan sebelumnya. Nah, rencana ini biasanya dibuat oleh kepala ruangan atau karu. Nah, kalau kita lihat pada soal, perawat membuat uraian kegiatan harian, bulanan, dan tahunan, artinya perawat ini sedang melakukan perencanaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Planning atau perencanaan. Sedangkan opsi B merupakan pengorganisasian. Opsi C tentang pengaturan staf. Yang D tentang pengarahan. Dan yang E tentang pengendalian. Baiklah, lanjut ke soal yang keempat. Seorang perawat melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, dan menyusun rencana asuhan keperawatan. Perawat tersebut dibantu dan mendelegasikan kepada perawat asosiat. Apa metode yang digunakan? A. Metode fungsional, B. Metode tim, C. Metode keperawatan primer, D. Metode keperawatan modular, E. Metode komplementer. Baiklah teman-teman, kita jelaskan opsi pilihan jawaban yang ada satu persatu. Opsi A, metode fungsional, adalah pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, perawat A bertugas menyuntik, perawat B melakukan TTV, perawat C melakukan perawatan luka, dan seterusnya sesuai fungsinya masing-masing. Ini dikatakan metode fungsional. Opsi B, metode tim, yaitu pengorganisasian keperawatan yang dipimpin ketua tim, yang mana pembagian tugas diberikan oleh ketua tim. Ketua tim juga membantu jika perawat mengalami kesulitan. Lanjut yang C, metode keperawatan primer adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam. Biasanya, perawat primer akan memegang 4-6 pasien selama 24 jam. Itu yang dikatakan dengan metode keperawatan primer. Selanjutnya, opsi D, metode keperawatan modular, adalah gabungan dari metode keperawatan primer dan metode tim, di mana asuhan keperawatan dilakukan oleh perawat profesional dan perawat terampil atau perawat asosiat. Nah, pada soal, perawat melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, menyusun askep, dan mendelegasikan tindakan keperawatan pada perawat asosiat. Ini merupakan metode keperawatan modular.
Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Metode keperawatan modular. Nah, yang E jelas salah ya teman-teman. Jangan sampai ada yang jawab metode komplementer. Lanjut ke soal yang kelima. Tuan K merupakan pasien TB paru yang telah menyelesaikan OAT selama 6 bulan. Pemeriksaan apa yang dilakukan Tuan K selanjutnya? A. Tes BTA. B. RO torak. C. PCR. D. Cek Widal. E. Ehokardiografi. Baiklah teman-teman, soal yang nomor 5 ini sangat sering keluar pada saat SKB. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga nanti dapat soal seperti ini ketika ujian SKB nanti. Karena soal-soal kasus TB paru ini cukup banyak loh teman-teman. Teman-teman juga harus belajar lagi kasus-kasus tentang TB paru. Langsung saja kita bahas. Pengobatan TB paru ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap awal, yaitu tahap intensif selama 2-3 bulan, tergantung konversi dahak. Dan yang kedua, tahap lanjutan, yaitu selama 6 bulan. Biasanya orang dengan TB paru ini wajib minum obat secara lengkap selama 6 bulan. Jadi wajib minum obat selama 6 bulan, gak boleh berhenti sampai dinyatakan sembuh. Selama semasa pengobatan perlu dilakukan 3 kali pemeriksaan dahak atau pemeriksaan dahak ulang untuk mengetahui perkembangan kemajuan pengobatan pasien tersebut. Yang pertama yaitu di akhir pengobatan tahap awal, yaitu di bulan ketiga. Yang selanjutnya sebulan sebelum akhir pengobatan, berarti di bulan kelima, tes BTA-nya lagi yang kedua. Dan yang terakhir di akhir pengobatan, yaitu di bulan ke-6. Nah, dilakukan lagi pemeriksaan dahak ini yang biasa kita sebut dengan tes BTA. Jika pemeriksaan BTA ini negatif, barulah pasien dinyatakan sembuh. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tes BTA. Mengapa bukan RO torak? Karena opsi B ini, pemeriksaan radiologi, baru bisa kita lakukan jika pasien itu sudah dinyatakan ketika tes BTA-nya negatif. Barulah kita memeriksakan ronsen torak untuk memastikan lagi bahwa paru-paru benar-benar bersih. Nah, selanjutnya opsi C yaitu PCR ini untuk mendeteksi virus, bukan bakteri tuberkulosis. Opsi D, Widal, ini untuk pemeriksaan demam tipoid. Dan opsi yang E, echo, ini untuk melihat fungsi jantung. Baiklah teman-teman, sudah 5 soal yang kita bahas. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi bekal teman-teman pada saat SKB nanti. Selalu saya doakan semoga teman-teman sukses SKB-nya dan lulus menjadi ASN di tahun ini. Amin. Sampai jumpa lagi di pembahasan video kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.